Ya, alhamdulillah, amin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali tanpa ada suatu halangan apapun. Yang berkalinya salawat salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul kiamah. Yang selanjutnya mari kita niati apa yang kita kerjakan hari ini benar-benar hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini saya mau menjelaskan, saya nggak nambah materi karena kemarin sudah ditambah Pak Amim, cuma ada mungkin ada beberapa yang saya ngajari kalian untuk minimal ketika ada error itu langkahnya itu apa. Jadi kalau kita bentar, saya izin share screen dulu. Jadi yang pertama ketika menghadapi seperti ini error itu apa sih? Contoh aja ini yang nggak ada masalah. Yang sering kali ketika errornya itu seperti ini. Misal errornya itu di kelas DB itu ngefeknya luar biasa ya. Jadi sebentar ini saya close dulu. Ini yang Rendra HT yang kemarin MySQL-nya yang minggu kemarin saya mohon maaf MySQL-nya bermasalah. Alhamdulillah setelah setelah pembelajaran saya search itu ternyata ada solusi yang bisa kembali normal. Ini kerjaan saya. Jadi ada kelas, ada petugas, ada siswa, ada SPP, nambah SPP misal 2021 nominalnya 175. Kita simpan. Ini sudah benar editnya misal 155 ganti 155 ribu, simpan, tidak ada masalah. Kemudian petugas, saya tambah petugas. Di sini ada Rendra, kemudian passwordnya 123, nama petugasnya misal Rendra. Ini saya mohon maaf, ini saya keliru kayak ngopi paste. Harusnya ini admin atau petugas, levelnya apa? Saya misalnya petugas. Saya simpan, sudah berhasil. Ini sudah berhasil. Kemudian kelas sudah, petugas sudah, siswa sudah. Untuk siswa kita inputkan misal 0525, NIS-nya ini, kemudian namanya Nawang, kemudian Nawang si Irhab gitu. Alamatnya Ngebel, nomor telepon 08, misal contohnya ini 08556. Kemudian di sini tahun 2021 disimpan, nanti akan berhasil. Nah, muncul ini yang mungkin saya pengen tunjukkan dulu. Yang di sini dia udah berhasil nyimpen, tapi ada yang belum tampil di sini. Masalahnya ada satu, itu ntar saya localhost php myadmin. Saya jelaskan itu karena kalau misal ini dites saja ya nanti. Nggak bisa, tapi nggak bisa tampil itu bisa terjadi. Karena untuk nampilkan di siswa itu dia pakai yang dinamakan pakai join.
Saya joinin tabel. Misal di sini siswa. Nah, kalian bedakan. Di sini ID kelas, kemudian ID SPP, tetapi yang tampil itu adalah nama kelasnya, terus tahun sama nominalnya. Ini kurang lebihnya seperti itulah. Yang ini, misalnya contohnya, ini saya kasihkan, saya ganti ngawur gitu. Saya kasihkan 0 gitu. Nah, ini tetap nggak ke delete, tetapi nanti akan di sini akan hilang. Dia nggak akan nampil. Karena apa? Karena kelas itu, ID kelas itu harus bersumber dari tabel kelas. Di tabel kelas itu isinya cuma satu. Dan kita cek dulu di kelas itu ada dua. Ini ada dua yang adanya RPL 1 sama RPL 2. Misal ini dirubah jadi RPL 3, RPL ID-nya 3, ID 3, kemudian ini akan muncul di sini. Ini muncul karena 3, ID 3 itu ada. Begitu juga dengan tahun, ID SPP. Di ID SPP itu ada ID 1. Kalau saya kasihkan misal 10, nah nanti di sini nggak akan muncul. Nah ini nggak muncul karena ID 10 itu nggak ada di SPP itu nggak ada. Nah, SPP itu adanya pilihannya itu ada satu aja kalau nggak salah. Nah ini ID 1. Jadi harus bersumber dengan ini. Kalau ini diedit dulu, kita kasih 1. Itu kita refresh, ini sudah bisa. Ini yang pertama, ini error kalau terjadi masalah ini. Kalau nggak bisa nampil tapi nyimpen berhasil tapi nggak bisa nampil, ada kemungkinan seperti itu. Terus selanjutnya error punjer banget. Kalau sampai ada misal seperti ini, di kelas DB-nya error, itu repot, semuanya pasti nggak bisa. Misal di sini saya kasihkan ini kelas DB, kemudian saya ginikan gitu. Misal ini saya DB name-nya keliru, saya F5, nanti errornya apa? Nah ini unconnect database. Nah ketika apa namanya error, nah ini yang saya harus di ini sanding kamu ini translate Google Translate. Yang pertama yang perlu ini adalah yang ini connection failed, berarti koneksinya bermasalah, gagal. Ini nih nggak penting. Ini sebenarnya kode aja SQL set HY001049 itu kode aja, kode error kesalahan keberapa itu sebenarnya ada. Penting ini connection failed. Perhatikan connection failed itu apa? Di sini misalnya kita kasihkan Ctrl F, koneksi gagal. Berarti setelah koneksi gagal apa yang di ini? Di sini unknown database. Nah, yang penting itu loh penjelasannya. Di sini ada penjelasannya unknown database. Dicek. Di sini kalau kita ini unknown database, basis data tidak dikenal. Oh, basis data tidak kenal. Berarti kita cek di sini ada SPP Rendra HT. Padahal di koneksinya itu, nah ini ada tipe kemungkinan di sini. Ini Ctrl S, kita F5, itu sudah normal. Terus yang kedua, kesalahan yang kedua apabila misal di sini, nah ini, misal kalian tipe di sini, misal DPD gitu. Kemudian saya F5. Nah, ini silakan dicek dulu. Silakan dicek di sini undefined variable DB. Kalau ke undefined variable DB, biasanya kalau seperti ini, errornya itu bukan di siswanya, bukan siswa titik PHP, tetapi errornya boleh dipastikan 99% errornya itu ada di kelas DB-nya. Nah ini, misalkan di sini keliru DPD atau mungkin besar kecilnya berbeda. Ini yang pertama, yang selanjutnya. Ini ketika saya F5, nah ini yang ini. Terus apa nah ya, sing error lagi. Pokoknya kalau unknown variable DB berarti ini cek di kelas DB-nya. Kemudian kemarin tuh RPL 2 ada yang masalah gini. Waktu nyimpan di misal form kelas gitu. Nah,
Di sini yang dipanggil itu yang gini ya, sanit pos gitu. Ini enggak error dah. Seperti ini enggak error, tapi nanti ketika disimpan ini hasilnya 0 semua atau 00 kosong semua. Jadi nggak bisa apa namanya isinya nggak ada. Jadi karena apa, di DB-nya, sorry, di kelas DB itu yang dipakai adalah sanit P-nya besar. Nah, ini kan dia sensitif berarti pakai P. Tuh, terus seingat saya aja ya, kalau saya error-error yang pernah tanya ke saya ini itu. Kemudian ada lagi, oh ya, di form siswa. Form siswa itu apa namanya? Dia nggak ada ID yang atau primary key yang auto increment. Dia primary key-nya itu adalah NISN. Nah, kebanyakan biasanya kan kalau ada yang ini 0, gini, biasanya di depan hampir selain siswa itu ada depannya ada 0000 lah. Ini ketika saya nyimpen, misal di sini 025, oh ini jangan 251 gitu. Ini Soko Tugu Melara, nomor teleponnya ini tahun 2000. Nah, ini akan muncul ini uncount codes PDO connection. Ini nggak usah di ini kalau gini tuh wes nggak penting. Yang penting ini loh. Nah, ini dicari insert value list dan download match dengan kolom list. Nah, ini kalau kita paste, masukkan daftar nilai tidak cocok dengan daftar kolom. Maksudnya antara yang ini ketika diisi si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, padahal di tabelnya di PHP MyAdmin-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Makanya kelebihan 1 dia nggak bisa. Ini seperti ini. Terus ada lagi error lagi itu ini kalau seperti ini kita back dulu F5, kita ngasihkan dulu Joko Tugu, kemudian ini saya simpan. Nah, ini ada integrity constraint violation, duplicate entry. Nah, duplicate entry itu apa? Primary key NISN itu kan nggak boleh sama. Nah, ini dia mengisikan entry yang sama, nilai yang sama. Akhirnya ini programnya nggak error, tetapi yang ngisikan yang error. Harusnya kan kita lihat 0525 di PHP MyAdmin. Nah, ini 0525 namanya rehab itu ada. Nah, di sini mau mengisikan lagi ya dia nggak bisa, otomatis ditolak oleh sistem karena NISN itu sebagai primary key. Itu seperti itu. Itu terus kalau yang gini misal ada gini, ini tak hapus, misal di F siswa ya, saya F5. Nah, ini syntax error unexpected end of file. Itu kalau unexpected end of file biasanya itu ada kok buka kurung tetapi tutupnya enggak ada. Nah, di sini dia bingung. Nah, ini end of file-nya mana? Nah, ini. Terus apalagi? Oh, ini ada ini. Misal kalau kurang koma, saya F5 lagi. Ini syntax error unexpected FG. Nah, ini padahal di line 10. Line 10 dicek line-nya, line 9. Nah, ini 9. 10 itu di sini, berarti dicek lagi. Dia kemungkinan adalah 1 di line-nya, line 10-nya. Kalau di line 10-nya nggak ada masalah, berarti di line atasnya atau 9. Kita F gini, kasih titik koma, F5, nah nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, tugasnya ini materi tambahan untuk hari ini itu adalah kalian daftar di WOO Web Hosting, OOO Web Host. Nah, di sini. Ini saya tunjukkan nanti kalian hasil kerjaan kalian upload. Nanti yang menilai untuk RPL 1 itu Pak Hamim. Untuk nanti saya yang di RPL 2 nanti
biar sama. Jadi kerjaannya lebih mudah. Nanti setiap pekerjaan kalian upload aja di sini. Jadi caranya kita daftar dulu. Kalian daftar yang free web hosting, yang gratis saja. Nah, ini yang free sign up. Ini kita daftar dulu. Pastikan punya email. Nah, ini emailnya saya pakai yang barusan saya buat. Passwordnya dan sesuai dengan nah ini kita update, sign up, kita daftar. Nah, ini sudah terdaftar. Ini kita nunggu dulu. Untuk daftarnya atau upload data, diusahakan cari koneksi yang lumayan agak stabil dan agak cepat, biar nanti lebih memudahkan kalian untuk ke depannya. Jadi ini masih lumayan agak berat. Ini konfirmasi. Oh, saya harus ngecek dulu. Saya bentar di inbox. Nah, ini sudah ada verify. Nah, ini saya klik verify emailnya. Nanti otomatis akan terverifikasi. Nah, kita akan loading di sini. Nah, ini nunggu verifikasi kita sebenarnya. Ternyata ini verifikasi email. Ini saya close saja yang di sini. Nah, ini sudah terverifikasi, baru kita mulai get started. Nah, pilihannya apa? Ada web development, build online store, bla bla bla. Yang ini kita pakai other aja, yang kita select. Nah, ini kita skip aja. Ini iklan dia. Kemudian di sini website name-nya. Website name-nya itu adalah nama kalian. Terus kalau namanya itu double, misalnya double, ada lebih dari 2 kata, itu dikasih, jadi misal nama saya Rendra HT, Rendra Husni Tamrin, berarti saya singkat Rendra HT SPP. Kalau misal Irhab, jenenge siapa? Irhab Muksid Arasid, Pak. Irhab Mursid. Muksid Arasid. Nah, Irhab MA SPP gitu. Irhab MA SPP. Kemudian yang di sini ini show password aja. Saya sukan, tapi di sini pakainya misal terserah kalian untuk yang ini passwordnya. Kita coba dulu pakai ini. Bisa enggak? Kalau enggak bisa nanti ya generate password aja. Nah, sudah berhasil, ini website sudah teranu. Kita lanjut, langkah selanjutnya adalah upload. Nah, ini upload sudah berhasil, kita upload. Nah, ini ada web host, file manajernya. Yang kalian nguploadnya di web itu, kalian nanti kalau punya website sendiri, ini sebenarnya udah website kalian sendiri. Kalau mau isi apa itu bisa, mau isi apa saja juga bisa. Nah, ini misal ke public, pastikan di public, kemudian upload. Di sini new file, kita upload dulu. Nah, filenya di mana? Kita cek dulu. Di Sambipi kalian.
Nah, ini yang di sini, ini di dalamnya kita misal gini, kemudian di drag aja. Nah, kita drag, nah, otomatis dia akan ini drag di sininya sudah otomatis ke upload, bukan upload, terpilih, tinggal klik upload. Kita tunggu karena biasanya agak berat. Nah, ini kita nunggu dulu. Selagi nunggu, kalian buka baru aja, tab baru, karena ini kebetulan saya biar kalian agak cepat, ini nunggu. Ini saya buka tab baru yang 00 ID bebas. Ini sign in dulu karena saya sudah daftar tadi. Nah, ini sudah jalan. Kalau pengen ngecek ini, klik kanan aja, klik ini sudah. Nah, ini unknown bla bla bla. Nah, ini sudah bisa. Nah, yang kita pengen ini itu adalah manage website. Kita cek uploadnya belum selesai. Kemudian kita manage website. Kemudian ada ke tools. Kemudian di sini ada database manager. Kita buat database baru. Nah, ini new database. Misal ini name-nya adalah database-nya, oh ya sama Rendra HT SPP. Kemudian database usernya Rendra HT, misal saya samakan. Passwordnya misal, oh ini saya random aja, saya copy, saya taruh di ini di note saya. Ini yang RPL 2, RPL 1. Kemudian di sini kita create. Nah, ini sambil create, kita ke phpMyAdmin. Nah, ini di phpMyAdmin diklik DB Rendra HT. Kemudian ke more, di export, klik export. Kemudian di sini klik SQL. Nah, khusus tempat saya itu ada bermasalah ya di apa namanya? Saya save aja di sini. Ada bermasalah karena bentar. Ini nanti kalau saya upload error biasanya. Ini sambil ini karena nggak tahu UTF-nya beda. Kita cek dulu di sini. Nah, ini ke manage kalau sudah terbentuk, kemudian ada ke phpMyAdmin. Klik phpMyAdmin. Nanti kalau kecepatan bisa lihat rekamannya. Kalian bisa ininya. Ini klik prosesnya, database-nya. Kemudian ekspor. Impor. Impor. Ini choose file. Kita choose file. Ke download tadi, kemudian yang barusan modified-nya. Nah, ini DBSWB Rendra, saya open. Kemudian saya kirim. Nah, nanti ada error. Insya Allah kalau kalian bawaannya Sampipi, nah itu nggak ada error. Tapi kalau punya saya ini yang error ini. Ini saya tak cari solusinya dulu. Nah, copy dulu, saya cari. Oke, makasih Mas. Nah, ini contohnya yang saya solusi yang ini. Kemudian pertama, nah ini ada yang sama errornya. Pertama saya
search dulu. Nah, saya replace dulu. Tidak ada. Kemudian sorry, saya undo dulu, tadi keliru. Ctrl undo lagi, Ctrl H. Ini diganti pakai UTF-8. Pakai UTF-8. Kita replace all. Kemudian bawahnya yang ini Ctrl H lagi. Ganti dengan PI. Kita replace all. Kurang sekali lagi. Ini yang UTF-ACI. Ganti dengan Unicode. Replace all. Kalau sudah kita simpan, upload lagi. Bentar di Chrome. Nah, ini database, kita ekspor lagi. Choose file. Nah, ini kita open, kemudian kirim. Nah, ini sudah tercreate. Kalau ini kita cek aja, namanya gratisan, jadi agak berat. Ini sudah terbentuk. Nah, ini sudah. Nah, langkah selanjutnya di manage lagi, kembali ke manage, ke yang ini aja. Ini sudah terupload. Kemudian ke kita ini, kalau kita cek lagi, ini nanti akan error dah. Nah, ini error. Kemudian kenapa kok error? Karena koneksinya itu masih pakai koneksi yang di localhost. Nah, ini kita bukan di page tetapi di lib. Kemudian kelas DB-nya kita rubah. Nah, untuk merubah itu bisa online di atas seperti ini, bisa juga offline. Offline itu kamu ngedit di laptop kalian atau PC kalian, kemudian diupload. Nah ini DB-nya kan masih keliru. DB-nya kita samakan. Di sini DB-nya nih, kita copy dulu. Ini kita copy. Kita copy, paste di sini. Kemudian ininya tetap hostnya tetap localhost. Usernya kita rubah. Usernya tadi, ya, itu database-nya, usernya kita cek dulu. Bentar. Bentar. Tadi, sebentar. Di manage, ini ya, ini usernya ID ini kita copy, kita edit di sini. Ini sudah ID-nya, terus username, passwordnya tadi yang saya simpan di sini. Nah ini yang file satu yang bawah. Ini ganti dengan passwordnya ganti ini. Kita simpan.
Biru. Save-nya pakai ini, save and close. Ini save and close. Kita akan ini kita coba. Nah ini yang awalnya error kita refresh. Nah ini sudah. Ini sudah. Nanti kalian ini sudah di atas ini ya. Ini datanya nah ini uncodes bla bla bla. Bentar. Oh, usernya keliru kayaknya. Bentar, kita cek lagi usernya untuk DB. Kita cek di DB-nya. Kita cek lagi. Kita cek lagi manage ininya. DB name-nya. Nah, ini kita simpan. Oh, keliru. Save and close. F5 lagi. Nah, ini sudah. Ini sudah. Nah, nanti kalian di sini yang absensi nomor 1 siapa dah? Agustin. Agustin. Ini nanti kayak gini. Jadi kalian nanti di ini misal Agus nomor 1. Nah, syaratnya, oh ya penamaan ini harus sesuai dengan kaidahnya. Agustin siapa? Nah, nanti kalau sudah ini silakan kirim di sini di grup kalian. Alamat website seperti ini aja. Nanti sesuai dengan absensi kalian. CP di 00 web host. Ini misal Agustin 1, Agustin. Nanti alamatnya apa? Bla bla bla. Agustin misal contohnya Agustin bla 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 dot apa gitu. Dot 00. Agustin siapa? Agustin Navita Putri Pratiwi. Navita Putri NP gitu. Agustin NP titik NP SPP titik 00 webhost.com. Misal contohnya gini. Ini kan belum dibuat contohnya aja. 2 nanti absensi 2, 3 dan seterusnya. Nah, silakan nanti terakhir hari Senin. Hari Senin itu sudah terupload dan nanti sudah mulai kita cek. Jadi mungkin yang bertanggung jawab tetap Pak Hamim, tetapi saya juga insya Allah juga ngecek. Nah, ini seperti ini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Kalau tidak ada, ini sudah 848. Selamat mengerjakan, mulai dicicil. Terus termasuk nanti kalau ada error-error di ininya, silakan nanti malah saya bisa lihat kerjaan kalian di online itu lebih mudah. Jadi ininya errornya apa nanti akan kelihatan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekhilafan ada milik manusia, terutama saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat barokah ke depannya. Ini sekitar 23, berarti masih banyak yang enggak masuk. Absensinya itu passwordnya tadi sudah saya infokan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.